Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya Jihan Sahira selaku pemateri dari Suamedikasi obat demam, nyeri, dan inflamasi. Nah, sebelumnya mungkin kita semua di sini belum tahu apa itu Suamedikasi. Jadi Suamedikasi ini merupakan upaya seseorang untuk mengobati suatu penyakit tanpa datang terlebih dahulu ke dokter. Nah, medikasi ini boleh dilakukan untuk penyakit yang ringan, penyakit yang umum, dan penyakit kronis. Jadi penyakit ringan itu penyakit yang tidak akan membahayakan pasien itu sendiri, seperti nyeri, demam, kemudian kalau penyakit kronis seperti penyakit asma yang telah didiagnosis terlebih dahulu oleh dokter. Ada beberapa kondisi yang tidak boleh dilakukan sesuai medikasi, yaitu seperti ketika batuk atau demam yang lebih dari 1 minggu, kemudian sulit buang air besar, nyeri buang air besar, atau bahkan buang air besarnya sampai berdarah. Nah, kemudian demamnya lebih dari 40 derajat Celcius, atau bahkan muntah dan diare yang hebat. Nah, itu jangan dilakukan sesuai medikasi. Kemudian obat-obat yang sering digunakan, medikasi ini biasanya obat-obat yang umum dan bisa dibeli oleh sendiri. Kemudian obat ini biasanya tidak memiliki kontraindikasi untuk ibu hamil, kemudian untuk anak di bawah umur 2 tahun, dan, biasanya tidak membutuhkan, bantuan dari petugas kesehatan. Jadi bisa dilakukan oleh sendiri. Nah, kemudian apa itu sebenarnya inflamasi? Inflamasi itu merupakan respon imun tubuh nih, ketika adanya suatu infeksi di dalam tubuh atau adanya kerusakan jaringan. Sebagai tanda, misalnya ada inflamasi di daerah tangan, sebagai tanda, oh terjadinya ada suatu injury atau suatu kerusakan jaringan di daerah sini. Kemudian, nah, manifestasi lokalnya itu biasanya kalau terjadi inflamasi, dia akan merah, kemudian akan ada bengkak, dan adanya nyeri. Nah, kemudian nyeri ini sendiri datangnya bersamaan dengan kerusakan jaringan atau inflamasi tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya demam ini dikatakan demam apabila suhu tubuh itu lebih dari normal atau lebih dari biasanya. Suhu tubuh normal itu sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Ketika suhu tubuh telah lebih dari 37 derajat Celcius, maka bisa dikatakan demam. Nah, demam tinggi itu apabila udah sampai 39 sampai 40. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pengaturan suhu tersebut? Nah, suhu tubuh itu dikontrol oleh pusat pengaturan di hipotalamus di otak. Nah, secara normal tubuh itu memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan produksi panas dan kehilangan panas. Nah, sehingga suhu tubuh itu dalam keadaan yang konstan. Jika diproduksi panas yang berlebih, maka akan diaktifkan suatu mekanisme yang dapat menghilangkan panas itu sendiri, seperti pengeluaran keringat dan dilatasi pembuluh darah. Nah, untuk mekanisme demam itu sendiri sebenarnya bagaimana? Nah, jadi demam itu dapat timbul ketika adanya suatu toksin bakteri akan menstimulasi sel-sel darah putih di dalam tubuh. Nah, kemudian sel-sel darah putih ini akan mengeluarkan suatu zat kimia yang dapat merangsang hipotalamusnya ini untuk mengeluarkan suatu mediator nyeri itu sendiri yang disebut dengan prostaglandin. Ketika kita dalam keadaan yang demam, kita bisa menggunakan ketika kita demam ini, kita bisa menggunakan cara-cara non farmakologi dulu atau tanpa pengobatan menggunakan zat-zat kimia dengan cara pemberian cairan dalam jumlah banyak. Hal ini untuk agar tidak terjadinya dehidrasi. Kemudian beristirahat yang cukup, tidak memberikan penderita pakaian panas yang berlebihan pada saat menggigil, serta memberikan kompres hangat pada penderita. Nah, kompres ini jangan menggunakan kompres air dingin, namun memberikan kompres air hangat agar dapat membuka pori-pori dan menghilangkan panas di dalam tubuh.
Nah, ada obat-obat yang digunakan, untuk menghilangkan atau untuk mengobati dari nyeri, panas, dan inflamasi itu sendiri, yang disebut dengan, yang paling umum digunakan itu yaitu non-steroid, anti-inflammation drug, dan ada steroid anti-inflammation drug. Nah, sebelum membahas obatnya, kita bahas terlebih dahulu apa itu suatu prostaglandin. Jadi, prostaglandin itu merupakan suatu mediator nyeri atau yang dapat menyebabkan nyeri itu sendiri gitu. Nah, yang tadi non-steroid anti-inflamasi atau obat non-steroid itu yaitu mencegahnya dari proses siklooksigenesis di sini. Sedangkan kalau misalnya steroid ada di penghambatan fosfolipase. Jadi ibaratnya ada 3 tahap. Ada tahap ke-1, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap ketiga ini tahap yang dapat menyebabkan nyeri, demam, dan inflamasi. Nah, ada suatu obat yang disebut non-steroid ini. Nah, non-steroid ini yang akan menghambat tahap kedua atau proses yang kedua sehingga tidak akan melanjutkan ke tahap yang ketiga sehingga tahap ketiga tidak dapat terjadi. Sedangkan kalau dari golongan steroid, dia akan menghambat dari proses pertama dari fosfolipase ini sehingga tahap kedua tidak terbentuk, tahap ketiga tidak terbentuk, sehingga tidak ada yang namanya nyeri, panas, ataupun inflamasi. Nah, efek samping dari golongan-golongan non-steroid ini bisa dapat merusak mukosa gastrointestinal karena penghambatan sintesis dari mediator nyeri ini dapat menyebabkan yang namanya tukak lambung, kemudian dapat menyebabkan nefrotoksik dan bronkospasmus. Nah, terapi apa sih yang bisa digunakan atau pengobatan apa yang bisa digunakan yaitu untuk demam ada paracetamol dan ada ibuprofen. Untuk anak-anak lebih aman digunakan paracetamol. Paracetamol ini lebih cepat beraksi dalam menurunkan panas, sedangkan ibuprofen itu memiliki efek kerja yang lebih panjang atau lebih lama. Kemudian paracetamol ini tidak cocok untuk mengobati adanya inflamasi. Kemudian paracetamol ini tidak memiliki efek gastrointestinal. Kemudian efek antiinflamasinya itu lemah sehingga tidak cocok untuk anti rematik. Sedangkan kalau ibuprofen ini memiliki daya antiinflamasi yang lumayan lebih tinggi daripada dari paracetamol, namun tidak terlalu kuat efeknya. Ibuprofen tidak dianjurkan untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui. Nah, untuk yang golongan steroid ini, dia karena menghambatnya dari enzim fosfolipase dari tahap ke-1, sehingga penggunaannya efek sampingnya ini akan lebih tinggi. Nah, sehingga penggunaannya harus diminimalisir karena resiko efek sampingnya. Nah, contohnya itu ada dexamethasone, methylprednisolone, betamethasone, dan lain-lain. Serta ada efek jangka panjangnya jika digunakan terlebih dahulu, yaitu ada gangguan gastrointestinal atau gangguan sistem pencernaan, kemudian gangguan ginjal, kemudian dapat menyebabkan retensi cairan, yang dapat menyebabkan nantinya jadi penyakit Moonfest. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.